Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita, dan saya bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukan panjenengan menjalani hidup ini, memperjuangkan hidup ini. Jadi hidup ini kan perlu diperjuangkan. Kalau mati tidak perlu diperjuangkan. Yang diperjuangkan itu hidup apa mati, Pak? Hidup ya. Hidup ini penuh perjuangan dan harus diperjuangkan. Karena itu kami dulu di pondok itu ada motonya, Pak. Berani hidup, tidak takut mati. Itu begitu. Dulu ada motonya begitu di pondok itu. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, takut hidup, mati saja, begitu tuh. Iya kan? Karena memang hidup ini perjuangan. Karena itu saya bersyukur jenengan masih mau ngaji lah ya. Saya senang jenengan mau ngaji ini ya. Dan saya ulang kembali, saya sering mengatakan ngaji dengan saya itu santai, tidak perlu napa niku sepaneng, santai mawon. Longgone kemun bebas gitu ya. Mau selonjor ya boleh, senden tembok ya oleh, gak apa-apa. Omane wis tuwa-tuwa ngene kan gak senden iki repot iki ya. Cuma pastikan nek sing disendeni sing kuat lho, ya aja sendeni lho gak kuat iki. Jadi enggak apa-apa, bebas. Tadi saya pagi itu ngaji, ada mau balik rada kereng. Jadi enggak boleh, Pak, bawa HP itu enggak boleh. Ngaji kok nggo HP. Kalau saya enggak apa-apa tuh, selfie lho gak apa-apa, sakar sampean. Katanya selfie tak sampean. Mau diupdate status silahkan. Loh Pak, nanti kan saya riak, Pak. Riak kan urusan jenengan. Gitu? Riak itu kan urusan hati. Siapa yang tahu hatinya orang? Sudahlah. Bagi saya itu hal yang sudah lewat. Sekelas panjenengan ini insya Allah urusan riak itu sudah selesai. Justru saya berharap jenengan update status itu untuk menginformasikan kepada dunia, inilah kebaikan yang saya lakukan. Apamu hari ini apa kebaikannya? Hari ini saya melakukan. Begitu. Terlepas dari riak loh ya, riak kan urusan Anda masing-masing ya, sudah lewat. Apalagi teman-teman tadi ada yang dari Trawas ini ya, Mas Huda kan saya mari kesel ya gara-gara, tapi si gelem ngaji alhamdulillah ya, Pak Sidik bareng. Baik, termasuk ada sebagian ibu-ibu ya dari Aisyah tadi yang juga ikut ke Trawas nggak Pak? Udah ya, Trawas. Oke, alhamdulillah. Pak Jayadi juga ya, alhamdulillah. Oke. Baik, mari kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan masuk ke hadis yang ke-8. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal." Jadi Nabi itu pernah meninggalkan suatu amalan, suatu ibadah begitu ya. Artinya Nabi pernah suatu ketika itu meninggalkan suatu ibadah ya, suatu amalan. Wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi, padahal beliau sangat suka, ingin sekali mengerjakan amalan itu. Tapi beliau tinggalkan, ada yang beliau tinggalkan. Khasyata ayya'mala bihin nas fayufrada alaihim. Karena Nabi takut jangan-jangan apa yang dikerjakan Nabi itu menyebabkan, ini kekhawatiran Nabi, menjadikan sesuatu yang wajib untuk dikerjakan umatnya. Nabi takut jangan-jangan nanti umatnya itu merasa keberatan. Karena memang kalau dibandingkan dengan Nabi, kita ini bukan ukurannya, bukan bandingannya gitu loh ya. Nabi ku nek ibadah rano kesele, nek awake dhewe kadang rano kesele nggih. Kadang-kadang ono bosen nih. Kalau Nabi kan tidak ada bosennya. Dan Nabi itu kadang-kadang menghentikan amalan yang sebetulnya beliau suka kepada amalan itu, hanya karena tidak ingin itu nanti diikuti oleh umatnya dan umatnya merasa keberatan. Itu ya. Karena itu Nabi mengatakan nek sampean ngantuk turu aja salat. Salat kok ngantuk. Ya, mokso tidak boleh. Kan pernah saya ceritakan itu di masjid itu suatu ketika ada tampar ya kan. Kemudian ditanya sama Nabi, "Apa iki?" "Tampar ya Rasul." Wis ngerti iki tampar, maksudku nggopo ngono lho.
Ternyata ada salah satu di antaranya yang ngomong begini, nanti kalau saya ngantuk ya Rasul tuh saya pegangan tampar. Kata Nabi, nek ngantuk ya turu. Nah, santai kan Nabi itu tidak terlalu ribet dalam hidup ini, termasuk dalam ibadah, ya. Jadi nek ngantuk ya turu, ya. Karena itu sebetulnya Nabi tidak suka memberatkan ibadah yang itu nanti khawatir menjadi di pikiran umatnya itu menjadi sebuah kewajiban dan beban. Karena itu saya berharap mudah-mudahan setiap ibadah itu jangan sampai Bapak Ibu dimaknai hanya pada level kewajiban. Memang kalau dasar fikihnya kan kewajiban ya. Saya ingin tanya, sholat ini hukumnya apa? Wajib. Itu level apa? Level apa? Level fikihnya. Iya kan? Kan wajib. Tetapi kalau kita tinggikan levelnya kepada akhlak misalnya, atau akidah misalnya, maka sholat itu bukan lagi wajib, tetapi kebutuhan. Kalau Anda menganggap wajib, apa konsekuensinya? Anda menganggap bahwa ini harus saya kerjakan. Kalau tidak saya kerjakan, saya berdosa. Ada kesan bahwa ini memaksa. Karena itu pernah saya dengar tuh pas lewat gitu ya, malam-malam. Ibu-ibu kan biasa kalau di gang-gang ono sing cangkruan longgo-longgo nang ngarepe gang toh. Alhamdulillah lega aku. Apa Mbak Yu? Mari salat Isya. Lah mari salat Isya kok lega iki piye? Kan kesannya kok kaya abot ngono ya. Berat seolah-olah salat iku lak pon dhewe ngomongin alhamdulillah mari bayar utang lega lho. Kesannya ada kewajiban. Apa enggak boleh Pak ngomong begitu? Ya enggak masalah, boleh. Apa salah Pak? Enggak. Cuman bagaimana kalau Bapak Ibu ini meninggikan levelnya, bukan lagi di tataran fikih, tapi tataran akhlak misalnya. Bahwa sholat itu bukan lagi sekedar wajib, tetapi sebuah kebutuhan. Nah kebutuhan gimana? Sama dengan orang lapar itu. Orang lapar itu mangan dipaksa napa mboten? Ya mboten, yang luwe langsung mlebu dhewe goleki sego. Ya kan? Ora ana wong critane Mas memang enggak. Melu enggak. Sesuai akhirnya anu dhewe. Artinya apa, Bang? Wah, mari lakukan setiap ibadah itu karena kesadaran kita. Karena kita menganggap bahwa kebutuhan, dan pastikan Bapak Ibu bahwa apapun bentuk ibadahnya itu kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Ya, kalau itu yang kita jadikan sebuah dasar hukum, ya ora ono istilah salat abot. Enggak ada ibadah yang lain berat itu enggak ada. Dan itu yang ditanamkan oleh Nabi. Karena itu saya berharap apapun bentuk ibadahnya jangan lagi mempermasalahkan hukumnya wajib apa sunnah, enggak, kerjakan aja. Ya, yang penting tidak merasa berat. Jadi ibadah itu harus enjoy, ibadah itu harus nyaman, nikmat. Makanya saya kepada anak istri keluarga tidak pernah saya mewajibkan sholat. Karena apa? Sudah tahu dia hukumnya sholat itu sudah tahu. Lewat sudah. Ya, sudah lewat. Nanti kalau saya paksa anak saya misalnya sholat, sampai kapan saya punya kekuasaan untuk memaksa anak saya? Sampai kapan Bapak Ibu? Kan sampai hidup aja. Lewat mati ya Boh? Siapa sih yang bisa memaksa anak saya? Kan tidak bisa. Karena saya sudah mati, tidak ada yang bisa memaksa. Masih hidup kan, ayo sholat. Saya paksa. Tapi itu saya anggap sudah lewat. Ya saya beri pemahaman bahwa ini hukumnya. Selesai kan? Nah, nanti tinggal tanggung jawabnya. Dan rumus yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa inna ma'al usri yusra. Itu rumus sudah. Ibadah apapun yang kita lakukan ini Bapak Ibu, jika Anda menemukan mentok ya, ada kesulitan ya, mentok begini, sudah ada tembus ini, maka pasti Allah kasih jalan keluarnya. Apapun itu, coba Anda cek, Anda perhatikan apa sih ibadah yang ujungnya itu tidak bisa dilakukan, pasti ada jalan keluarnya. Pasti itu. Apa saja sudah. Ya. Anda kalau mana ada Ustaz, ya banyak. Kasih contoh satu Ustaz, yang sering kita lihat aja lah sholat misalnya. Sholat itu kan harus berdiri. Nek gak iso longgo. Nek gak iso longgo, ojo turu piye sholat. Berbaring. Nah, turu kok sholat piye to? Nah, turu lah angop tok ngono.
Jadi berbaring artinya apa? Bahkan kalau sampai berbaring tidak bisa pakai isyarat, selesai toh. Saya bertanya, Ustadz, ini ngomong fikih mana ya? Fikih kan nggak oleh. Tapi lihat kondisi kan, ada orang habis tubruan. Kalau dulu saya tidak tahu sekarang. Dulu kalau di rumah sakit Dr. Sutomo itu namanya F ya, ruang F itu. Itu cai wong tubruan anyar gitu ya. Jadi sikile dipentangi, tangannya dipentangi, segini semua itu loh, ya. Tapi saya sadar wonge, nek gak oleh gerak, tangannya dicancang, dicekeli ngene, sikile dianu. Pertanyaannya ya apa cara wudune? Nih kalau mau sholat, gimana Pak? Tayamum. Sing tayamum wis apa? Keluargane, oke nek iso, nek gak iso ya apa? Mau apa lagi? Atau sholatnya ya napa ngenten niku? Masa wis dari dokter, Bapak aja gerak lho ya, wis ngentok ae lho. Tapi datang waktunya sholat, oke ada kemudahannya di jamak, duhur, asar, maghrib bisa, cek balik-balik gerak kan begitu. Tapi bagaimana cara sholatnya? Inna ma'al usri yusra. Ujung yang keempat pakai isyarat saja. Allahu Akbar. Enggak usah digerak-gerak, apapun tidak memungkinkan. Jadi gampang. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan ibadah. Itu contoh, ya. Dan itu kan kalau kita merasakan bahwa ini bagian dari kebutuhan kan lewat gitu loh Pak. Ibadah model apa? Tidak ada masalah, tidak ada keberatan oleh ini kebutuhan saya. Ya. Saya ini kan sedang sakit Pak, gak sholat Pak. Nah, akhirnya begitu. Kenapa? Karena menganggap ini wajib. Tapi kalau ini menganggap kebutuhan, ya apapun, kalau kondisi yang orang lapar itu yuk koyo opo mesti opo sing iso dileboni kan, hanya untuk ganjel misalnya. Itu maknanya ya. Yang pertama. Hadis berikutnya. Wa anha, berarti sama ya dari Aisyah juga. Radhiyallahu anha qalat nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Nabi melarang wisol. Wisol itu berpuasa tahun terus ya. Jadi bukone rong dino pisan misalnya, telung dino pisan, buka enggak boleh. Wisol itu begitu, enggak boleh. Jadi hari ini puasa, terus bukone telung dinongkas, sepuluh dinongkas enggak boleh. Kalau mau berpuasa ya ikuti aturan yang ada, ya. Apa aturannya? Seperti yang kita pahami, dari mana sampai mana waktunya? Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu artinya sebelum adzan subuh sampai maghrib kan begitu ya. Rahmatan lahum kata Nabi, sesungguhnya larangan itu karena bentuk belas kasihan Allah kepada kita sebagai manusia. Jadi walaupun kita dilarang berpuasa, kita diperintahkan berpuasa, dilarang makan, tapi tetap ada batasannya. Orang nak ceritanya gak oleh mangan rong dino rong bengi enggak ada. Dan angka-angka yang saya sebutkan tadi dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari itu kan normal. Ya. Pernah saya ditanya itu. Itu kan Indonesia, Pak. Makanya ada yang mengkritik Islam itu cocoknya untuk orang Asia saja. Enggak cocok untuk orang Eropa. Loh kok iso? Lah itu buktinya poso itu, Pak. Lah poso itu nek wong Eropa, Pak. Apalagi yang di daerah-daerah dekat kutub, dekat kutub. Mana yang yang di daerah Skandinavia ya. Itu yang mataharinya tidak pernah tenggelam itu kan membahayakan Pak. Iso 20 jam Pak, 22 jam itu. Ngerti maksudnya? Kalau pakai patokan tadi dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya dari terbitnya fajar tenggelamnya matahari itu 22 jam itu. Gimana Pak manusia bisa menahan makan sebegitu lamanya? Karena itu ada konvensi ulama yang akhirnya beristihad kalau masa waktu di suatu negara sangat ekstrim seperti itu, maka istihadnya ulama boleh mengacu kepada negara yang tidak terlalu ekstrim. Misalnya mau dijadikan patokan itu Saudi misalnya, tidak masalah itu. Saudi itu kan kalau dengan Indonesia selisihnya berapa jam? 4 jam. Jadi kalau di Indonesia ini misalnya kisarannya 12-13 jam lah dalam sehari ya. Puasa itu loh Pak. Kisaran itu mungkin Saudi ya sekitar 14-an lah misalnya. Sekitar itu. Sehingga kalau misalnya ada orang ada di
Finlandia misalnya. Finland itu Pak, nek kadung apa sih jenenge matahari gak nongol ya kira matahari nongol itu terus gak gelem tenggelam itu ya kira-kira 22 jam, 23 jam. Jadi ya sangat ekstrim. Nah itu boleh mengacu kepada negara-negara yang tadi saya sebutkan. Faqalu innaka tuwasil. Para sahabat bertanya, innaka tuwasil. Nah, para sahabat bertanya, tapi kamu sendiri ya Rasul sering berpuasa wisol. Jadi berdasarkan hadis ini Nabi memang melakukan wisol. Qala inni lastu kahaiatikum. Kata Nabi, wah, aku beda mbek sampean. Saya beda dengan Anda, kata Nabi. Kenapa? Inni abitu yud'aimuni rabbi wa yaskini. Meskipun aku dalam keadaan tidur, tapi Allah masih memberi aku makan dan minum. Maka ulama hadis memberikan sebuah keterangan terkait terkait hadis ini tentang larangan puasa wisol. Itu yang pertama, memang wisol itu hanya untuk Nabi. Dan saya ingin katakan di majelis ini bahwa tidak semua ibadah itu yang dilakukan Nabi dilakukan juga oleh para umatnya, ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang khusus untuk Nabi, diantaranya wisol. Kalau kita tidak boleh. Sama dengan puasa, sama dengan menikah. Kalau Nabi kan lebih dari 4, ya kan? Nah, jangan ikut Nabi itu hanya untuk Nabi. Wong loro kadang-kadang gegeran sampean. Siji geger, nggih toh? Pemane lebih tambah mumet sampean. Saya itu termasuk pernah dikritik sama jamaah, Ustadz kok ngomong masalah itu Ustadz? Loh, itu saya ngomong bukan saya, kalau saya ngomong Quran. Cuman saya sampaikan di forum ini, napa Ustadz badhe napa niku nambah malih? Saya jawab mboten. Siji gak kuat aku. Siji niku kula niki kadang-kadang dudukan entek dikrokoti lah. Masuk kula niki satu aja itu sudah punya banyak masalah gitu loh. Loh, tapi kok ayatnya begitu loh? Jangan keliru loh ya. Ayatnya ngomong bagi yang loh ya gak mampu ya jo. Ini orang tuh kadang-kadang nggak memahami ayat. Digeradak kae. Malah ngomong ngono. Sing bener iku loro Pak minimal. Kok iso? Wah ayatnya ngomong ngono Pak. Loro, telu, papat. Nek gak kuat siji, berarti sing bener loro. Tapi Anda itu nggak paham bahasa Qur'annya. Kan Quran mengatakan iku nek sampean mampu, nek gak mampu ya ojo main-main. Gitu ya. Jadi saya pernah Ustaz cek gedune. Ya saya ngomong bukan saya ngomong Quran kok. Cuman saya karena merasa tidak mampu, jadi saya tahu diri. Ya, saya tidak akan kemudian menjadikan ini sebagai sebuah alasan. Ya. Karena saya tidak mampu. Sebetulnya kalau konsep saya sampaikan belum di sini ya. Kalau konsep Quran dipakai dengan baik dan benar sesuai aturannya, ini ada masalah. Ya, itu kadang-kadang kan kita sendiri. Contoh begini ya. Kenapa para wanita tidak suka? Ya karena begini. Faktanya itu kadang-kadang syarat yang diminta ayat itu tidak terpenuhi. Saya beri ilustrasi begini ya. Ada seorang direktur utama dirut. Itu punya kantor pusat. Ya. Boleh nggak dirut itu buka cabang? Boleh nggak? Ini kantor pusat sudah punya, terus dia mau mengembangkan usahanya, boleh nggak buka kantor cabang? Lah ya boleh toh. Cuman masalahnya kantor cabangnya berdiri, kantor pusatnya nggak diopeni, itu masalahnya. Nah, pada diopeni kan nggak masalah itu. Itu gara-gara itu masalahnya akhirnya kantor pusat ini rotok bengok kadang-kadang. Kenapa? Direkturnya lupa Pak dengan kantor pusat. Sing dieling-eling kantor cabangnya. Ngerti maksudnya? Ini saya cilik-cilik paham enggak ya? Gak ngerti ya, gak usah. Memang tak nggawa basa ngono iku. Kowe ngerti kowe? Nah, alhamdulillah. Ya gak tambah bingung. Jadi saya yakin kantor pusat itu merasa enggak kopen itu gara-gara direkturnya ya aku mau lali kantor pusat ya nek enggak kan enggak masalah ya. Oke, saya enggak bahas lagi. Cuman para ibu harus paham lah ya. Jadi saya ulang kembali, ada ibadah yang khusus untuk Nabi, ada juga ibadah yang untuk umum para sahabatnya, termasuk para umatnya, termasuk kita ya.
Termasuk begini hadirin sekalian, terkait misalnya qobliyah subuh ya, qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu menjadi sebuah kewajiban bagi Nabi. Karena itu Nabi kalau lupa qobliyah subuh atau karena sesuatu hal belum qobliyah subuhnya dilakukan setelah subuh. Beda kan? Nah, dengan kita. Tetapi juga ada ulama yang mengatakan maknanya bahwa ketika kita mendawamkan sebuah kebaikan, mendawamkan artinya merutinkan, mengistiqomahkan sebuah kebaikan, itu kalau suatu ketika terlupa boleh dilakukan di lain waktu. Tapi ada lagi pendapat yang mengatakan itu khusus untuk Nabi, untuk yang sunnah loh ya. Tadi saya beri contoh, qobliyah subuh dikerjakan setelah subuh, jenenge ba'diyah subuh. Masa ono ba'diyah kan ono, tapi bagi Nabi itu karena qobliyah itu menjadi kewajiban, maka Nabi tetap lakukan. Saya ulang kembali, ada ibadah yang khusus untuk Nabi, tapi ada juga ibadah yang untuk umum umatnya, ya. Tapi intinya cuma satu, Nabi tidak ingin umatnya menganggap setiap ibadah itu terasa berat, ya. Berikutnya, wa an Abi Qatadah Al-Haris ibni Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah. Suatu ketika Nabi ingin berdiri untuk salat. Wa uridu an utawwila fiha. Saya bermaksud untuk memperpanjang, maksudnya yang diperpanjang apanya ini biasanya? Ayatnya, ya. Jadi kalau salat itu kan insya Allah gerakannya kurang lebih sama, pembedanya di mana? Di waktu berdiri ketika baca ayat. Jadi Nabi waktu itu sudah sholat, hendak memperpanjang sholatnya, sudah niat mau baca ayat ini, kan kira begitu. Saya yakin imam-imam kan kalau ngimami kan harus mikir toh, oh ini kok di sholat maghrib ini saya mau baca ayat ini, rakaat pertama, terus kedua rakaat ini, kan sudah disiapkan lah insya Allah, ya. Dini kok tutup tengah-tengah sing lali biasa, ya. Biasa itu. Termasuk kiai saya dulu itu Kiai Hasan Abdullah Sahal itu kan hafid, Pak. Hafid itu kan hafal Quran wis ngontok ngarep mburi tengah belakang maju. Tapi suatu ketika ya beliau pernah lupa juga itu. Ya terus nembek murid-murid ya. Jadi biasa, ya. Enggak heran lah. Fa asma'u buka as-sobi. Tapi begitu saya mau sholat itu terdengar buka as-sobi. Buka itu artinya nangis. Ada bayi yang nangis. Jadi rupanya di masjid Nabi itu ya kayak begini nih. Maksudnya kayak begini nih level usianya ya. Ya orang tua, nom, anak-anak, bayi. Ya kalau bayi berarti anaknya dijak kan gitu kan. Enggak apa-apa. Jadi Nabi waktu mau sholat ternyata mendengar ada bayi nangis. Fa atazawwaja fi sholati. Kemudian saya ringankan sholatnya. Jadi nggak jadi mau cop sing dawa, tapi Nabi meringankan bacaannya. Kenapa? Karahiyata an asyukka ala ummihi. Karena saya tidak suka membuat susah orang tuanya. Anda bisa bayangkan seorang ibu atau seorang bapak misalnya sholat nang kene, terus anaknya nangis, imamnya dua oleh mau colak bingung karepe dhewe to niku. Sing bingung sinten? Ya bapak apa ibu aku? Mungkin batin kok gak mari-mari macak sawone imam ya. Anakku selak kenapa? Dia mikir ini ganggu tonggone iki, ganggu jamaah lain. Makanya Nabi tidak ingin orang tuanya merasa susah, akhirnya bacaan suratnya dipendekkan. Nah, kalimat saya ini maknanya bahwa membaca panjang itu boleh. Baca pendek itu ya boleh, lihat kondisi. Maknanya bahwa imam itu harus tahu kondisi. Misalnya niatnya dawa, tapi pas tengah-tengah maca surat itu apa itu anak sing nangis, ya hentikan aja langsung suratnya. Enggak apa-apa loh, enggak apa-apa. Saya kalau baca Al-Ghasyiyah itu paling tak cukup 3 ayat, petang ayat rada-rada. Misalnya ini, hal ataka hadisul Ghasyiyah. Mburi wis mikir, waduh suwe kira dawa. Dawa iki waduh. Wis mikir deh. Saya baca 3-4 ayat aja. Yang penting tidak memotong makna, gitu aja. Loh boleh Pak, boleh. Ojo aja ngomong ngono, sampe ngomong Yasin, Allahu Akbar, ya wis gak apa-apa. Lha ya sapa sih? Coba tanyakan ulama fikih sak donya. Coba jenengan tanyakan. Serius saya bilang, tanyakan. Ada nggak yang melarang? Ora ono.
Cuma ya kebangetan maksud saya. Tapi maksud saya bahwa panjang pendeknya surat di dalam sholat itu bagi seorang imam itu kondisional, tergantung jamaahnya. Bahkan di Surabaya Utara ini yang saya tahu ada masjid itu malah seneng bacaannya panjang di waktu-waktu tertentu. Ya memang jamaahnya khusus. Saya pernah waktu itu lihat sholat taraweh, Pak. Taraweh itu kan ada 2 sesi ya, habis sisa ambil jam 2. Lah yang jam 2 ini memang jamaah khusus. Imamnya wis paham iku. Akhirnya apa yang diwaca ya dawa sekalian nunggu sahur. Betul itu. Enggak apa-apa, tapi kan memang jamaah khusus. Urang arek cilik memang jamaah khusus itu ya. Jadi mau panjang mau pendek silahkan, tapi lihat kondisi ya, termasuk imam di sini lihat kondisi, nggak apa-apa dawa nggak apa-apa. Ya kurung arek nangis ya langsung dihentikan aja, dihentikan langsung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting tuntaskan di makna ayatnya, ya. Itu maksudnya. Supaya jangan sampai ibadah ini terutama sholat terus menjadi sebuah beban. Makanya saya belum memulai, tapi saya mengajak para jamaah dulu lah. Saya kepangapan ya tak ngandongi. Terutama para bapak-bapak ini, mbok ya kali-kali nggawa permen ta apa ngono. Apa seneng anak cilik napa, Pak? Bapak Ibu apa? Senengannya anak cilik ku napa? Permen. Selain permen apa? Ojo es tak teles lah. Maksud saya nek saged niku jenengan yang sepuh-sepuh ini yang ya ngesai sesuatu yang disukai anak-anak sehingga nanti kalau ada anak jamaah di sini mulai ku disangoni. Kamu mulai seneng anak-anak itu, ya. Saya akan memulai nanti ya. Tapi saya sekarang ngajak kebersamaan ini dengan para jamaah supaya apa? Anak-anak kecil tuh merasa nyaman di masjid, merasa nikmat. Gitu ya. Jangan sampai masjid terus apa tuh menjadi tempat yang enggak mereka sukai gitu ya. Jadi mari kita mulai ya. Bawa permen, bawa apa pokoknya sing apa ya. Nah, di sini kan juga ada jajan apa itu makanan. Ini cara kita untuk apa namanya menghidupkan ya suasana ini. Ini suasananya sudah bagus nih. Tinggal menjaga saja. Wa an Jundib bin Abdullah radhiyallahu anha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah. Ini garansi dari Allah. Barang siapa yang salat subuh, ini hadisnya bunyinya begitu. Ya, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah, maka dia ada di dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah. Ini garansi dari Allah. Tapi ingat, garansi itu syarat dan ketentuan berlaku. Faham maksud saya? Sekarang saya ingin beri contoh begini. Saya beli televisi baru. Ada garansinya apa enggak? Ada. Barang elektronik mesti ada garansinya. Tapi tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, kan begitu kan? Tapi misalnya saya beli TV anyar, terus malah tak banting, mergo geger mbek bojo, tak banting. Rusak apa enggak? Rusak. Saya telepon tukang servisnya, datanglah tukang servis. Mas, ini garansi loh Mas, didelok. Kenapa Pak? Rusaknya, tak banting Mas. Kira-kira tukang servisnya ngomong ya napa? Enggak berlaku Pak garansi. Loh jare garansi, enggak berlaku sampai banting. Ini kalau mau diperbaiki enggak apa saya perbaiki Pak, tapi bayar loh Pak. Paham maksud saya? Apa maknanya hadis ini? Bahwa Allah akan menggaransi keselamatan kita selama kita sholat subuh, ya. Dan ulama hadis lain mengatakan ini maknanya simbol, ya, simbol kepatuhan pakai sholat subuh, tapi maknanya juga sholat-sholat yang lain. Fala yatlubannakumullah min dimmatihi bisyai'in, tapi jangan sampai Allah cabut garansinya itu. Sebab apa garansi Allah dicabut? Karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Paham maksudnya? Lu katanya naik sholat subuh digaransi Allah Pak. Ya tapi sampai melanggar ya. Sampai masih senang maksiat, sampai masih senang melakukan dosa misalnya, maka garansinya tidak berlaku. Lu apa ada Pak orang sholat tapi berbuat maksiat? Banyak. Kok iso sih? Lah iya. Lah enggak, teorinya kan enggak ada Pak. Faktanya banyak ya. Nah, teorinya kan gak ono, karena teorinya itu kata Allah, kalau kamu sholat ya gak
ini dalam garansi Allah, dalam perlindungan Allah. Tetapi jangan sampai paksa Allah itu mencabut garansinya. Kenapa? Karena Anda melanggar. Orang dikongkon sholat kok malah bermaksiat, kan yuk, gak mungkin. Karena logikanya tidak mungkin orang sholat bermaksiat itu tidak mungkin. Ya. Karena kan ayatnya jelas kan, inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Logika hadisnya, mafhumul mukhalafahnya, kalau orang sholat tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Nah, kalau ada orang melakukan kemaksiatan berarti orang sholat. Menurut ayo gampang. Oke. Fa innahu man yatlubhu min dimmatihi bi syai'in yudrikhu. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sekecil apapun, kalau memang itu melanggar garansi dari Allah, ya Allah cabut. Ya. Karena itu jangan merasa bahwa Anda tahu hukum, kemudian Anda bermain-main dengan hukum. Ini yang saya khawatirkan. Gak apa-apa. Apa? Dosane cilik ngono gak apa-apa. Lah dosa cilik gak apa-apa. Sampe lah di aturan dhewe iku. Nek ngene gak oleh, Pak. Iki zina jenenge, Pak. Terus nek ngene, gak apa-apa. Loh, sampe niku lho kok nggawe aturan dhewe. Ndak boleh begitu. Ya. Ingat, dosa besar itu diawali dari dosa kecil. Dan dosa kecil dimulai dari pembiasaan yang kurang baik. Iya kan? Karena itu mari kita biasakan sesuatu yang baik. Dan kebiasaan yang baik itu dimulai dari lingkungan yang baik. Kalau kita sudah ada di lingkungan yang tidak baik, maka cepat atau lambat kita akan terbiasa. Terbiasa untuk melakukan yang tidak baik. Saya ini andaikan tidak segera dibawa ke pondok, mungkin saat ini saya jadi penerbang, Pak. Ya, karena di kampung saya itu banyak yang jadi penerbang itu, Pak. Penerbang merpati maksudnya. Ya adu doro maksudnya. Itu kan penerbang itu, Pak. Nah, di tempat saya itu buku pon gede nang ngarepe omah ibu saya itu. Ya, gede itu. Nah. Lah iya. Langsung saya kalau tidak, dan buktinya apa? Sampai sekarang banyak teman-teman saya yang sakleting saya itu ya masih jadi penerbang sekarang. Ya. Ya, karena lingkungan, makanya adik-adik yang di sini ini, masya Allah, mudah-mudahan ini ada di lingkungan yang baik, ya. Oke. Bahkan yang lebih dahsyat itu kalimatnya begini, tsumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Kemudian kalau tadi kan awalnya dicabut garansinya itu, yang kedua Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi wis dicabut garansinya, dimasukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Bahwa garansi Allah itu tentu ada syarat dan ketentuannya, dan tidak berlaku manakala kita melakukan sebuah pelanggaran. Dan ancaman bagi yang melanggar garansi Allah sudah jelas. Ya, saya lanjutkan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimhu. Muslim yang satu dengan muslim yang lain saudara. Apa itu yang harus kita lakukan? La yadlimu, jangan menganiaya, ya. Wa la yuslimhu, jangan pula menyerahkannya kepada musuhnya. Pak, musuh itu kan dalam peperangan, iya. Kalau dalam kita ini apa, Pak? Dalam keseharian kita yang tidak ada musuh, apa makna walam yuslimhu? Maknanya apa? Jangan menjadikan dia, mengarahkan dia kepada situasi komunitas atau lingkungan yang tidak baik. Artinya jangan ngajak orang atau menjadikan orang itu berada di lingkungan yang jelek. Itu maknanya wala yuslimhu. Kalau awalnya kan dalam peperangan, ya, diserahkan ke musuh. Kalau kita tidak, karena kita tidak dalam medan perang, tidak mungkin. Mangkana fi hajati akhihi kana fi hajatihi. Siapa yang memberi pertolongan akan hajat saudaranya, maka Allah akan menolongnya dalam hajatnya. Artinya keperluannya akan dipenuhi kalau kita memenuhi keperluan orang lain. Karena itu saya sering ditanya, apa hukumnya meminjam dengan berhutang? Memberi sama meminjami, lebih tinggi mana, Bapak Ibu? Kalau kita lihat di kasus fikihnya, itu lebih bagus
lebih tinggi meminjami. Walaupun kalau pinjam itu dikembalikan apa tidak? Kembalikan. Kalau memberikan tidak. Tapi secara fikihnya itu lebih besar pahala meminjami. Kenapa? Karena meminjami itu sesuatu yang dibutuhkan. Kalau memberikan belum tentu. Dulu saya masih jadi kepala sekolah itu sering dapat hadiah arloji, jam tangan itu, dikasih. Padahal saya tidak terlalu suka jam tangan. Saya tidak pernah pakai jam tangan. Karena kalau saya pakai itu rodok di sini itu garet-garet itu. Yang kedua saya ini kan sering lupa. Jadi berwudu dekat 4 wudu selali. Celakanya di Indonesia ini dekat barang 5 menit kadang-kadang 16. Itu masalahnya. Jadi saya sudah tidak suka. Saya dikasih ya saya terima saja. Tapi kan saya tidak butuh. Akhirnya saya kasihkan kepada yang membutuhkan. Tapi kalau pinjam itu kan beda. Pinjam itu memang karena kita butuh, ya. Nah sebetulnya memang kalau kita ngomong interaksi sosial di masyarakat ini, kenapa kita tidak mau meminjami? Bukan kita tidak mau meminjami, walaupun kita tahu hukumnya itu. Kadang-kadang ya itu mau sih disili, kadang-kadang rotok beleher gitu. Enggak, Pak Jaidi saya mau pinjam uang 1 juta. Setelah 1 juta dikasih tuh, saya bayarin lagi, saya kembalikan. Terus saya pinjam lagi 2 juta dikasih, dikembalikan lagi, malah saya ngembalikannya 2 juta 200. Pak Jaidi mau ndak ya? Saya pinjam 2 juta Pak, terus tak balik 2 juta 200, purun mboten? Mboten, lha napa 200 lho. Lho gak mboten apa-apa lho niku. Enggak apa-apa lho, tapi kan itu riba Pak. Lho, sing ngomong riba sapa? Tapi suka ndak kalau misalnya dilebihkan tuh mau ndak? Ya mau lah wong manungsa kan ya. Malah ditawari lho. Pak Yadi ndak pinjam lagi kan begitu kan. Ini kan 1 juta misalnya. Tapi coba bayangkan kalau saya pinjam Pak Jaidi 1 juta. Malah tak balekno 800. Sing 200 mungkin Pak nggih. Mungkin tapi gak ono tanggale. Mungkin. Terus mau pinjam lagi dikasih apa ndak? Ayo masih ono duit mesti ngomong gak ono. Nggih ta? Jadi bukan kita tidak mau minjemi, tapi karena kadang-kadang saya disilik duit kadang-kadang beleher tidak sesuai. Tapi kalau kita tepat waktu, dan itu yang dilakukan Nabi. Nabi itu kalau pinjem kambing misalnya umur rong tahun gitu ya, itu baliknya 3 tahun gitu. Dilebihkan sama Nabi, tidak apa-apa. Terus yang minjemi yo akeh. Tapi jangan dimaknai negatif yo. Nabi kok nyele yo. Nabi kok apa? Wong Islam kok Nabi ini melas ngono rek. Kok nyelian ngono. Jangan keliru, itu kan orang tidak paham hukum ya kan. Kenapa Nabi harus pinjam? Supaya Nabi itu memberitahu hukum. Jadi kalau umatnya nyeling ini carane kan lho. Tapi Nabi tidak pinjam ya apa carane jenengan kanthi pinjam? Ya kan repot. Orang ngerti hukumnya. Ternyata Nabi kalau pinjam itu 2 tahun dikembalikan 2,5 tahun. Umurnya tuh kan lebih gede maksudnya. 3 tahun. Caranya begitu. Nabi itu ora usah pinjam ya. Ora usah ngomong. Nek basa kasar saya itu krentek atil, sahabat ngerti Nabi itu mau butuh apa rebutan, tapi sahabat Nabi kan tidak mau. Sekelas Abdurrahman bin Auf itu sugene kurang nopo Pak? Sugih itu roman, gitu. Nabi mau ngomong sak kecap apa aja mesti sama Abdurrahman bin Auf dikasih, tapi Nabi tidak mau. Enggak, saya mau pinjem aja, pinjem. Karena padahal kalau minta yuk rebutan para sahabat ngasih itu. Jadi jangan sampai dimaknai keliru ya. Waman farraja am muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang berikan kelapangan atas kesusahan orang lain, maka Allah akan juga memudahkan nanti di hari kiamat. Ini etika pinjam meminjam. Kalau orang punya utang misalnya ngomong gini, Mas aku sakjane utang tanggal 10 bayare, tapi kaya sik gurung ono tanggal 10 ya apa tanggal 15. Gak apa-apa. Itu diberi kelapangan tempo. Cuma kadang-kadang kan enggak begitu, Pak. Kita ini kadang-kadang nyele duit tanggal 10 wae bayar, ya toh. Tanggal 9 wis ngilang. Ditelepon tanggal 10 gak diangkat. Nah ini masalah ini. Bukan begitu etikanya, ngomong, diutang ngomong. Wayang bayar ngomong, gak iso bayar gak apa-apa. Dan kita mestinya paham memberikan tempo ya. Ojo sampai begini tanggal 10 wae bayar utang, tanggal 9 ditelepon. Meneh lho ya. Tanggal 10 wae bayar. Ndak usah gitu. Jenengan kapan boleh teleponnya?
tanggal 11. Kan ya? Lah itu etikanya begitu. Mbak, tanggal 10 loh. Ini tanggal 11. Boleh, tidak apa-apa diingatkan. Jadi nagih utang boleh, boleh. Tapi sesuai dengan perjanjiannya. Ojo sampai saya tanggal 9 menit tanggal 10 telepon sih. Meneh lho, Mbak. Nek gak TV-mu tak gowo lho ya. Wis pikiran pusing itu. Makanya Nabi kan memberikan doa itu, maukah kamu saya ajarkan doa supaya tidak apa ke jenenge? Perasaan takut dikejar-kejar hutang. Kan ada toh doa perasaan takut dikejar hutang. Bukan doa menghilangkan hutang loh ya. Enggak ada loh, jangan sampai keliru loh ya. Pak ada Pak doa Pak apa? Doa untuk menghindari hutang. Langsung lunas, enggak ada itu. Caranya ngelunasi apa? Ya dibayar lah. Jangan keliru, itu kan doa itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Salman Al Farisi kan ceritanya itu. Salman Al Farisi takoni dungane arek iki kok wayahe mulai gak mulai. Jadi waktunya pulang sih ndonga dawa ngono. Sahabat lain wis mulai, takoni kok gak mulai dungaren. Mboten ya Rasul teng griya kathah sing nagih. Gak mulai-mulai mergo nang omah sing nagih. Kenapa? Karena ndak boleh nagih utang nang masjid. Jadi jenengan ada yang punya utang di masjid, gak usah ditagih nang masjid ya. Terus apa Pak? Entena mulai nang mburi. Nek nang masjid mulai kan nang mburi. Metu ke masjid tagihin nang jero masjid jangan ditagih. Itu etikanya begitu ya. Tapi ya etika yang betul ya begitu tadi, sebelum wayahe bayar utang bagi yang utang ngomong dhisik. Dan bagi yang ngutangi tidak punya nafsu untuk mengingatkan kalau belum jatuh tempo, gitu ya. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aibnya teman, saudara, kerabat, tetangga, maka Allah akan tutupi aibnya juga. Cuman jangan salah paham. Aib itu beda dengan kriminal. Beda loh ya. Jangan keliru. Kalau kriminal diapakan? Dilaporkan Pak, harus dilaporkan itu. Tonggo sebelah dodolan sabu-sabu, laporkan polisi, itu melanggar hukum ya. Oh, jangan Pak, itu aibnya orang, itu bukan aib, itu kriminal ya. Jangan sampai keliru ya. Sudah adzan belum ini? Belum ya, salahnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama dengan tadi tentang muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Ada kalimat bagus begini ya. Bihasbin ri'im minasyar, cukuplah seorang itu menjadi jelek, cukuplah seseorang itu dianggap jelek ya. Kenapa? Ayyahqira akhahul muslim, jika ia menghinakan saudaranya yang muslim yang lain. Jadi menghina muslim itu, menghina orang lain itu tidak boleh. Karena sejatinya menghina orang lain sama dengan menghina ya dirinya sendiri. Ya kan kita ini saudara. Berarti sampai sering-sering menghina orang lain apa dong menghina diri Anda sendiri? Mana mungkin Anda mau menghina diri Anda sendiri, kan tidak. Kenapa Anda menghina orang lain? Ya mungkin karena pikirannya Anda merasa hebat. Ya. Padahal kan tidak ada yang paling hebat, ya. Ini adzan dulu ya. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan kalau memungkinkan, kalau tidak ya kita akhiri. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.